Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cici Tabela. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas soal-soal dan pembahasan TWK, Tes Wawasan Kebangsaan tentang Nasionalisme Part 2. Nah, sebelum kita mulai simak soal-soalnya, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan komen sebanyak-banyaknya ya. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya juga. Kita mulai soal yang pertama. Nasionalisme yang lahir di Indonesia bukanlah nasionalisme Barat, melainkan nasionalisme of humanity yang dikemukakan oleh I.R. Soekarno yang berarti bahwa A. Kemanusiaan adalah satu, B. Kemanusiaan merupakan perbedaan yang harus dipertahankan, C. Karakter bangsa lahir dari kemanusiaan, D. Jiwa dan jati diri bangsa dipersatukan, atau E. Kemanusiaan adalah sebuah karakter. Jawaban yang benar yaitu adalah yang A. Kemanusiaan adalah satu. Pandangan I.R. Soekarno yang menegaskan bahwa nasionalisme of humanity diartikan sebagai kemanusiaan adalah satu, yang merangkul semua perbedaan dan mewujudkan titah Gajah Mada yang memiliki kesamaan tujuan Father Mother bangsa Indonesia. Lanjut soal nomor 2. Berikut ini yang termasuk dalam faktor pendorong nasionalisme dari luar Indonesia pada awal pergerakan nasional kecuali A. Kemenangan Jepang atas Rusia, B. Kebangkitan nasionalisme Asia Afrika, C. Adanya kelompok masyarakat berpendidikan tinggi, D. Timbulnya paham baru nasionalisme, atau E. Lahirnya ideologi baru. Jawaban yang benar yaitu yang C. Adanya kelompok masyarakat berpendidikan tinggi. Faktor eksternal pendorong nasionalisme Indonesia adalah yang pertama, kemenangan Jepang atas Rusia, yang kedua, kebangkitan nasionalisme Asia Afrika, yang ketiga, timbulnya paham baru tentang nasionalisme, dan yang keempat yaitu munculnya ideologi baru. Berarti yang bukan adalah yang C, adanya kelompok masyarakat berpendidikan tinggi. Lanjut soal nomor 3. Semangat nasionalisme baru dalam usaha pergerakan kemerdekaan diawali dengan munculnya organisasi A. Serikat Dagang Islam, B. Budi Utomo, C. Indise Party, D. Perhimpunan Indonesia, atau E. PNI. Jawaban yang benar adalah yang B. Budi Utomo. Kemunculan semangat nasionalisme baru dalam usaha pergerakan nasional untuk mengupayakan kemerdekaan Indonesia diawali dengan munculnya organisasi masyarakat yang pertama kali, yaitu Budi Utomo. Pemrakarsa Budi Utomo adalah Wahidin Sudirohusodo. Lanjut soal nomor 4. Pengertian nasionalisme dalam arti sempit adalah A. Rasa cinta terhadap negeri, B. Perilaku yang tidak menghargai sesama, C. Perasaan keberagaman yang sama, D. Perasaan kebangsaan yang sangat tinggi, atau E. Perilaku menjaga harga diri bangsa. Jawaban yang benar adalah yang D. Perasaan kebangsaan yang sangat tinggi. Nasionalisme dalam arti sempit adalah perasaan terhadap negara bangsa yang terlalu tinggi dan berlebihan, sehingga mewujudkan perilaku tidak saling menghargai satu sama lain. Lanjut soal nomor 5. Berikut ini yang bukan termasuk dalam aspek membentuk rasa nasionalisme adalah A. Perasaan senasib, B. Kesatuan tempat tinggal, C. Cita-cita bersama, D. Perbedaan yang mempersatukan, atau E. Tujuan bersama. Jawaban yang benar adalah yang D. Perbedaan yang mempersatukan. Perbedaan yang mempersatukan bukan termasuk aspek pembentuk nasionalisme, melainkan membentuk rasa persatuan dan kesatuan. Lanjut soal nomor 6. Tonggak kesadaran akan sikap nasionalisme Indonesia dimulai sejak A. Proklamasi Kemerdekaan, B. Sidang BPUPKI, C. Kekalahan Jepang pada Sekutu, D. Lahirnya organisasi Budi Utomo, atau E. Sumpah Pemuda. Jawaban yang benar adalah yang D. Lahirnya organisasi Budi Utomo.
Tonggak lahirnya kesadaran tentang rasa nasionalisme Indonesia ditandai dengan lahirnya organisasi nasional masyarakat yang didirikan oleh Wahidin Sudirohusodo pada tahun 1908, yaitu Budi Utomo. Lanjut, soal nomor 7. Ideologi nasional Indonesia yang dikenal sampai saat ini adalah A. Pancasila, B. Undang-Undang Dasar 1945, C. TAP MPR, D. Undang-Undang, atau E. Pembukaan Undang-Undang 1945. Jawaban yang benar yaitu yang A. Pancasila. Ideologi nasional NKRI adalah Pancasila yang memuat 5 nilai yang saling berkesinambungan dan utuh. Lanjut, soal nomor 8. Semangat nasionalisme sejatinya tertuang dalam ideologi Pancasila yang mengerucut pada sila ke A1, B2, C3, D4, atau E5. Jawaban yang benar yaitu yang C3. Semangat nasionalisme Indonesia tercermin dalam Pancasila yang mengerucut pada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Lanjut, soal nomor 9. Bentuk nasionalisme salah satunya adalah nasionalisme kewarganegaraan, yang subjeknya adalah A. Pemerintah, B. Rakyat sipil, C. Aparatur negara, D. Lembaga negara, atau E. Pendidikan. Jawaban yang benar yaitu yang B. Rakyat sipil. Bentuk nasionalisme kewarganegaraan yang dikenal dengan nasionalisme sipil, subjeknya adalah rakyat sipil. Nasionalisme kewarganegaraan adalah nasionalisme yang memiliki kebenaran politik dari, oleh, dan untuk rakyatnya dalam keaktifan berbangsa dan bernegara. Lanjut, soal nomor 10. Pengakuan terhadap keberagaman agama dan keyakinan di negara Indonesia merupakan perwujudan dari semangat nasionalisme dalam mempersatukan keberagaman nasional. Semangat ini dilandasi bahwa A. Agama adalah nilai positif bagi warga negara, B. Agama dan kepercayaan adalah sama, C. Warga negara yang beragama adalah bentuk keberagaman, D. Agama merupakan karakter masyarakat Indonesia. E. Agama merupakan identitas terhadap Tuhan yang perlu dijamin. Jawaban yang benar yaitu yang A. Agama adalah nilai positif bagi warga negara. Pengakuan terhadap keberagaman agama yang dimiliki oleh Indonesia dan dituangkan dalam dasar negara merupakan perwujudan keberagaman yang diakui bahwa agama merupakan nilai positif bagi warga negara yang harus dijamin. Lanjut, nomor 11. Berikut ini contoh perilaku nasionalisme yang hadir dalam kehidupan bernegara tercermin pada kecuali A. Menaati peraturan yang sudah ditetapkan, B. Taat terhadap hukum yang berlaku, C. Menghormati putusan peradilan, D. Menggunakan produk dalam negeri, atau E. Ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jawaban yang benar yaitu yang D. Menggunakan produk dalam negeri. Menggunakan produk dalam negeri merupakan bentuk perilaku cinta tanah air yang diwujudkan atas dasar nasionalisme. Keberlakuannya pada kehidupan sosial masyarakat bukan peran warga negara dalam melakukan kegiatan bernegara. Lanjut, nomor 12. Tujuan perwujudan sikap dan perilaku yang mencerminkan nasionalisme adalah A. Menghilangkan tuntutan berlebih warga negara, B. Menjamin kewajiban dan hak warga negara, C. Mencapai kesadaran hukum, D. Mewujudkan sikap skeptis terhadap pemerintah, E. Terciptanya masyarakat yang memegang teguh budaya secara berlebihan. Jawaban yang benar yaitu yang A. Menghilangkan tuntutan berlebih warga negara. Sikap nasionalisme mampu menghilangkan tuntutan berlebih warga negara. Hal ini disebabkan karena kesadaran akan rasa persatuan dan kesatuan dan menyadarkan bahwa hak dan kewajiban warga negara sama di mata negara. Lanjut, soal nomor 13.
Keterampilan kewarganegaraan diperlukan dalam memahami karakter dan identitas negara Indonesia. Apalagi persamaan rasa senasib yang pernah dialami mampu membangkitkan nasionalisme untuk menjaga keutuhan NKRI. Indikator yang memadai kecakapan kewarganegaraan dalam perwujudan nasionalisme adalah A. Mampu membedakan suku dan budaya bangsa. B. Berpegang teguh pada ideologi Pancasila. C. Keterkaitan terhadap adat istiadat daerah asal tidak boleh terlepas. D. Mementingkan golongan dibandingkan kepentingan umum. Atau E. Melakukan voting pada setiap penyelesaian permasalahan. Jawaban yang benar yaitu yang B. Berpegang teguh pada ideologi Pancasila. Bentuk nasionalisme yang tercermin pada setiap individu sebagai kecakapan kewarganegaraan terlihat saat seseorang mampu berpegang teguh pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Lanjut soal nomor 14. Kesadaran akan nasionalisme terkadang membelenggu dan menghambat rakyat dalam pemerintahan sendiri. Hal ini bisa terjadi ketika A. Nasionalisme dipahami secara mendalam sebagai sebuah ideologi. B. Kedudukan nasionalisme semata-mata tidak hanya ideologi. C. Sifat universalitas tetap dipegang teguh. D. Nasionalisme dijadikan sebagai semangat dan semboyan bangsa. Atau E. Jiwa nasionalisme didasarkan pada ideologi bangsa. Jawaban yang benar adalah yang A. Nasionalisme dipahami secara mendalam sebagai ideologi. Hambatan yang bisa menjadi serius ketika memahami nasionalisme adalah ketika pemahaman nasionalisme didalami sebagai sebuah ideologi, bukan sebagai semangat, pola perilaku, dan cara pandang terhadap negeri atau bangsa. Jika demikian, akan menimbulkan sikap kapitalis bahkan cenderung individualistis. Lanjut soal yang terakhir, perasaan berlebih terhadap bangsa sendiri dan memandang rendah bangsa lain dikenal dengan A. Komunisme. B. Teritorialisme. C. Chauvinisme. D. Patriotisme. Atau E. Kapitalisme. Jawaban yang benar yaitu yang C. Chauvinisme. Chauvinisme adalah bentuk dari rasa cinta tanah air, fanatisme, bangga, dan loyalitas yang tinggi serta memandang rendah bangsa lain. Nah, demikianlah tadi soal-soal TWK tentang nasionalisme part 2. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Tetap semangat belajar. Semoga kita semua menjadi ASN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.